Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda bisa mengikuti kuliah hari ini tanggal 26 April 2025. Kita pada hari ini dalam kuliah manajemen operasional, saya akan melanjutkan pembahasan kemarin berkenaan dengan metode EOQ. Di dalam metode EOQ itu ada yang disebut lead time. Lead time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses dari awal hingga akhir. Secara lebih rigid, lead time bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan sejak dikonfirmasi hingga dikirim. Nah, jadi dihitungnya dari konfirmasi. Jadi bukan dihitung dari pemesanan, tapi dihitung dari konfirmasi pemesanan. Sampai kemudian barang yang dipesan itu dikirim. Ini adalah definisi dari istilah lead time. Adapun manfaat lead time itu adalah menjaga efisiensi operasional. Jadi supaya dalam operasional perusahaan itu tidak banyak membuang waktu, dana maupun material. Kemudian manfaat berikutnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, jangan sampai pelanggan ini sudah berpesan, jadi ini perusahaan itu untuk inputnya berpesan kepada penyedia barang untuk bahan produksi. Nah, kemudian outputnya itu berkaitan dengan pesanan konsumen. Jadi di input ada perusahaan berpesan kepada supplier bahan baku, kemudian di outputnya melayani pesanan dari pelanggan. Nah, ini supaya pelanggan
yang ada di bagian output itu jangan sampai kecewa. Antara lain misalnya sudah ditentukan kapan waktunya barang bisa dikirim. Nah, tapi kalau dari supplier ini pengiriman material bahan baku terlambat, maka proses produksinya juga terganggu, sehingga ketika atau seharusnya barang sudah bisa diproduksi atau sudah jadi, ternyata belum bisa diwujudkan. Sehingga pesanan pelanggan ini diundur. Nah, ini akan mengecewakan, karena pelanggan itu belum tentu dia pelanggan akhir. Bisa jadi dia juga perusahaan dagang yang melayani pesanan pihak lain lagi. Nah, jadi ini saling berangkai. Nah, maka inilah perlunya manajemen yang bagus dalam manajemen operasional ini, sampai kemudian menyangkut yang namanya lead time. Nah, kemudian yang terakhir, daya saing. Nah, untuk mengamankan sebuah perusahaan dari serangan pesaing, nah ini harus perusahaan itu janjinya harus tepat kepada customernya. Jangan sampai customer ini ketika kecewa dengan perusahaan, sebenarnya ada juga yang bukan kecewa, tapi karena dia juga mendesak untuk melayani customer berikutnya, maka customer, sebutlah kita, kalau kita punya perusahaan, customer kita ini mencari solusi. Nah, contoh yang sederhana, misalnya Anda buka toko di pasar atau dimanapun lah. Anda buka toko, Anda punya pelanggan setia. Nah, pelanggan setia ini sebenarnya adalah makanan empuk ini. Jangan sampai pelanggan setia ini lepas. Nah, karena pelanggan setia itu kalau sudah sangat percaya kepada Anda, nah, Anda pasang harga semaunya aja, dia nggak pernah komplain. Jangankan komplain, nggak pernah mengeluh. Anda bilang masa pelanggan kita mahalin. Ini banyak terjadi di kalangan pengusaha atau pemilik toko. Nah, jadi ketika pelanggan ini, ya namanya orang beli kan kadang-kadang nawar. Itu biasanya yang keluar dari mulut pelayan toko itu mengatakan, "Pak, kita kan sudah kenal baik, masa pelanggan kita mahalin?" gitu. Pelanggan percaya lagi. Tapi kalau suatu waktu pelanggan datang ke toko Anda, barang yang mereka cari tidak ada, otomatis dia akan pergi ke toko lain. Begitu ke toko lain, dia tahu barang yang sama harganya berbeda. Malah justru di toko Anda ini mahal. Nah, akhirnya ya dia nggak akan kembali lagi ke toko Anda. Makanya upayakan kalau Anda punya toko itu jangan sering nutup. Punya usaha apapun, toko atau warung, jangan sering tutup, supaya pelanggan itu kalau datang yang mereka butuhkan itu ada. Tapi kalau Anda nutup,
Nah, dia akan mencari ke toko lain atau warung lain. Misalnya Anda dagang atau taruhlah warung Padang. Nah, dia merasa cocok dengan taruhlah masakan Anda, dengan rendang yang Anda bikin. Dia sudah cocok sekali. Nah, dia menjadi pelanggan setia Anda. Suatu waktu dia mau makan di warung Anda atau di restoran Anda nutup. Akhirnya dia pergi ke restoran lain. Barulah dia kaget, wah, ini restoran lain ternyata rasanya lebih mantap ini. Akhirnya dia nggak kembali lagi ke restoran Anda. Jadi upayakan jangan mengecewakan pelanggan, sehingga itu otomatis akan menjaga daya saing. Nah, jangan-jangan yang sering terjadi, pesaing tidak menyerang Anda, tapi pelanggan Anda justru akhirnya yang datang sendiri ke pesaing Anda, meninggalkan Anda menjadi pelanggan pada pesaing lain. Nah, demikian juga manajemen operasional ini berkaitan dengan lead time ini berupaya menjaga pesaing. Jadi dengan manajemen lead time ini karena ini akan mengatur stok, berkaitan dengan pengaturan stok, produksi, dan output. Jangan sampai outputnya terlambat sehingga pelanggan tidak kecewa. Kalau pelanggan kecewa, akhirnya dia lari ke pesaing Anda. Bukan karena Anda diserang oleh pesaing, tapi Anda sendiri yang membuat peluang negatif karena pelanggan Anda lari ke pesaing Anda. Jadi itu pentingnya memahami lead time. Ini ada satu contoh, yaitu waktu tunggu pengiriman, waktu tunggu produksi, waktu tunggu rekrutmen SDM. Nah, jadi lead time ini juga berkaitan dengan waktu tunggu pengiriman. Ketika Anda membutuhkan stok barang, supplier ini mengirimkan barang, bagaimana kecepatan waktu atau ketepatan waktu pengiriman barang, kemudian waktu tunggu produksi. Nah, jadi jangan sampai waktu tunggu produksi ini terlambat karena berkaitan dengan waktu tunggu pengiriman. Nah, kemudian berkaitan juga waktu tunggu rekrutmen SDM. Jadi kalau ini dikaitkan dengan analisis SWOT, mudah-mudahan Anda sudah mengenal analisis SWOT. Misalnya ada peluang, opportunity, Anda dalam posisi strength, perusahaan Anda dalam posisi memiliki kekuatan, maka peluang ini harus segera diambil. Nah, tapi ketika ada peluang, tapi sisi lain Anda memiliki kelemahan. Di satu sisi Anda punya kekuatan sumber daya keuangan kuat, tapi sumber daya manusia Anda lemah. Nah, maka Anda segera melakukan rekrutmen SDM. Nah, ini tinggal kecepatan Anda aja. Karena bisa jadi peluang ini membutuhkan SDM yang sesuai dengan peluangnya. Karena belum tentu SDM yang Anda miliki meskipun sudah solid, sudah kuat, tapi ketika ada peluang yang lain belum tentu. Nah, seperti sekarang ini misalnya
ini kan misalnya Indonesia sekarang membutuhkan pendidikan yang tangguh. Nah, ini Bapak baca di medsos, membutuhkan pendidikan yang tangguh, nah, tapi tidak memiliki SDM yang bagus berkaitan dengan pendidikan. Bukan warga negara Indonesia nggak ada SDM yang tangguh dalam bidang pendidikan, yang ahli dalam pendidikan, bukan yang nggak ada, tapi di dalam Kementerian Pendidikan ini nggak ada SDM yang tangguh. Nah, padahal peluangnya ini membutuhkan pendidikan yang tangguh. Nah, sehingga perlu rekrutmen. Nah, ketika rekrutmen ini ya harus cepat, kemudian seleksinya tepat sehingga berkaitan dengan waktu tercukupi, sehingga kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan outputnya ini terpenuhi. Jadi ini yang dimaksudkan dalam contoh itu, waktu tunggu pengiriman, waktu tunggu produksi, waktu tunggu rekrutmen. Nah, kemudian pengaruh lead time yang panjang dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Seperti tadi, ketika pelanggan sudah membutuhkan barang yang dipesan dari Anda, ternyata Anda tidak bisa mengirim. Ini pelanggan menjadi kecewa sehingga kepercayaannya menurun kepada perusahaan Anda. Apalagi kalau dia sudah berbelok ke pesaing Anda dan ternyata mendapat pelayanan yang lebih baik. Selesailah dia menjadi pelanggan setia Anda. Kemudian lead time ini penting. Alasannya yaitu satu, mempengaruhi reorder atau pesanan kembali. Nah, jadi dalam bisnis itu upayakan kalau Anda memiliki bisnis apapun, ada pesanan itu tidak sekali, tapi ada reorder. Nah, pesanan tidak sekali itu tentu menjaga kepuasan. Kalau orang sudah puas, dia akan pesan lagi. Dan barang yang Anda produksi juga diupayakan ini barang yang bisa dipesan berkali-kali. Ini contohnya. Ini contoh, ada pebisnis muda yang dalam umur 27 tahun ini sudah punya outlet di semua kota besar di Indonesia. Dia pengusaha batik yang dengan merek dagang Trust Me. Bapak pikir dulunya itu bahasa Inggris, Trust Me. Ternyata Trust Me. Nah, dia itu pebisnis muda, nikah begitu tamat SMA. Dia pacaran dari waktu SMA, kemudian setelah selesai SMA, tamat SMA, dia nikah. Suami istri sama pendidikannya. Umurnya juga ya paling kalau laki perempuan di satu sekolahan itu paling ya, kalau nggak sama ya beda 1 tahun. Tapi dia pebisnis yang tangguh. Begitu nikah, kemudian uang kadonya itu dia jadikan modal usaha. Ya karena seberapa banyak uang kado yang diberikan oleh orang yang kondangan, ini akhirnya dia hanya bisa bisnis kain kafan. Tapi bisnis kain kafan itu juga menguntungkan karena orang banyak nggak tahu di mana beli kain kafan. Nah ini juga
sasaran empuk calo-calo di pasar. Calo-calo di pasar ini sudah apal, orang nyari kain kafan itu sudah apal. Karena biasanya ada, nggak pernah satu orang, itu minimal 2 orang datang ke pasar pagi-pagi, kelihatannya kebingungan. Nah, terus langsung samperin, tanya, Pak atau Bu, butuh kain kafan ya? Iya, kok tahu? Nah, terus akhirnya ditunjukkan ke pedagang yang sudah memang langganan calo ini. Harganya ya ditentukan oleh calo ini meskipun keluar dari mulut pedagangnya. Nah, ini harganya bisa menjadi sangat mahal. Nah, ini bisnis ini ditangkap oleh pemilik Trusmi ini. Dia bisnis kain kafan, kemudian persoalannya meskipun membawa keuntungan dan cukup untuk hidup, tapi bagi pebisnis yang handal itu cukup untuk hidup itu kan nggak cukup. Artinya bisnis itu harus hidup dan berkembang. Lah, bisnis kain kafan, ini kain kafan itu termasuk barang yang tidak akan ada yang memesan ulang. Artinya orang yang butuh kain kafan, orang meninggal setelah dibungkus kain kafan, dikubur, ya udah sekali itu aja dia pakai kain kafan. Nah, kain kafannya setelah kotor kena tanah, dia nggak pernah komplain, minta diganti kain kafannya. Nah, sehingga dia mikir bisnis apa ini yang pelanggannya bisa order beberapa kali. Akhirnya dia mikir berubah ke bisnis batik. Karena dia tinggal di Cirebon, daerah batik juga, akhirnya dia dengan mudah alih profesi menjadi pengusaha batik. Nah, tapi ternyata nggak semudah itu. Batik itu persaingannya berat, sehingga dia lama nggak berkembang. Nah, terus kemudian dia mikir bagaimana caranya mengembangkan usaha batiknya ini. Nah, dia kemudian ikut kursus-kursus pendidikan jangka waktu pendek tentang bisnis batik. Nah, terus barulah kemudian sekarang sudah ya ada batik-batik tradisional itu yang laku, tapi ini kan membuat perusahaan itu tadi laku, hidup, tapi belum tentu berkembang. Tapi kalau cuma hidup aja, itu bagi pebisnis handal itu nggak cukup. Bisnis itu harus hidup dan berkembang. Akhirnya setelah dia menempuh berbagai pendidikan jangka pendek atau kursus-kursus, ini akhirnya tahu motif batik apa yang disukai masyarakat. Nah, ini terus dikembangkan sehingga akhirnya Trusmi ini berkembang, dan pada usia 27 tahun, ya kalau tamat SMA itu taruhlah belasan, itu sekitar nggak sampai 10 tahun dia sudah sukses. Umur 27 tahun dia sudah punya outlet di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Jadi harus berpikir juga, produk Anda itu cuma sekali order atau beberapa kali order pelanggan terhadap produk Anda ini. Ini harus dipikirkan. Seperti juga Anda misalnya produk batu nisan sama itu kalau di Jawa namanya cungkupnya itu ya orang nggak banyak pesan, sehingga bisnis itu banyak yang kemudian ditinggalkan sama bisnisnya. Ada di tempat-tempat pinggir jalan jualan nisan sama cungkupnya itu karena nggak laku, akhirnya ditinggalkan begitu aja sama pebisnisnya. Dibawa juga berat, membutuhkan ongkos, nah akhirnya ditinggalkan aja. Ini karena produknya
tidak akan dipesan sampai berkali-kali. Kemudian B, menunjukkan proses kerja yang efisien. Nah, dengan biasa menghitung lead time, ini kerjaan Anda akan menjadi efisien, tepat waktu, biayanya juga bisa ditekan seminimal mungkin, produknya bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, lagi-lagi dengan menghitung lead time akhirnya pelanggan bisa puas, menjaga bisnis tetap kompetitif dan produktif. Nah, sebenarnya harus dibalik ini, produktif dan kompetitif. Jadi produksinya langgeng, lancar, dan tetap bisa kompetitif karena pelanggan tadi dipuaskan, pelanggan tidak akan lari ke tempat lain. Kemudian mengukur efektivitas proses mulai dari pemasok hingga pengiriman produk akhir. Itu memang fungsi utama dari lead time ini. Kemudian cara memperpendek lead time. Cara memperpendek lead time yaitu menggunakan jadwal proyek dengan hubungan ketergantungan tugas yang jelas. Nah, jadi kalau bisa produk meskipun ini manual, dari proses pertama ke proses kedua ke proses ketiga, ini bisa kerjanya itu bisa seperti kerjanya robot. Nah, kalau Anda pernah lihat tayangan di TV bagaimana kerja robot mengerjakan misalnya mengerjakan memproduksi kendaraan roda 4, itu kan ada rel, terus kemudian sasisnya dulu, ban sama sasis di setel. Nah, yang meskipun di situ masih ada manusia, tapi kerjanya lebih banyak menggunakan sistem robotik. Nah, begitu proses A, roda dengan sasis sudah beres, jalan. Nah, terus kemudian pemasangan mesin beres, jalan lagi. Nah, terus jadi meskipun kerja manual tapi diupayakan bisa seperti kerja robotik. Ketergantungan ini jalan, jangan sampai pekerjaan tahap pertama selesai, kemudian jalan ke pekerjaan kedua, seterusnya. Nah, kemudian pekerjaan kedua ini sudah selesai, pekerjaan pertama belum selesai, sehingga yang kedua ini jadinya nganggur. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi ketergantungan kerja ini terus seperti kerja sistem robotik. Kemudian memilih supplier lokal. Nah, jadi diupayakan kalau ada supplier lokal itu artinya dekat. Tempat keberadaan pabrik Anda dengan perusahaan supplier ini berdekatan, sehingga proses pengirimannya itu otomatis cepat. Ini jangan seperti zaman Soeharto. Zaman Soeharto itu meskipun Soeharto kemudian disebut sebagai bapak pembangunan, tapi sebenarnya pembangunan zaman Soeharto itu karena SDM-nya itu masih rendah. Di dekat kampung Bapak itu ada pabrik minyak jagung, mereknya kalau nggak salah Sintanola gitu. Pabriknya di dekat tempat Bapak, ternyata bahan bakunya itu meskipun daerah Bapak itu penghasil jagung yang cukup besar,
karena ditandai dengan banyaknya gudang-gudang milik Chinese yang menampung jagung dari petani-petani setempat. Nah, tapi ternyata jagung produk daerah Bapak ini tidak bisa dijadikan minyak jagung, sehingga pabrik Sintanola ini membutuhkan bahan baku dari Australia. Nah, sehingga ya sering terlambat pengiriman bahan baku ini, nggak efisien. Nggak efisien, waktu mungkin harganya juga mahal, sehingga akhirnya di satu sisi minyak jagung ini dibutuhkan untuk kesehatan, apalagi bagi penderita penyakit jantung itu sangat bagus kalau dia menggunakan minyak jagung. Jadi dari Australia dikirim mungkin ke Surabaya dari pelabuhan ke Kediri masih butuh waktu jalan darat yang cukup panjang. Nah, ini kalau SDM Soeharto pada waktu itu sudah mumpuni, ini buka pabriknya bukan di Kediri tapi di Timor sana, di Timor. Nah, waktu itu ya Timor Leste itu kan masih bagian dari Indonesia, baru direbut zaman Soeharto. Kalau bikin pabriknya di sana ya dari Australia dikirim ke Timor kan dekat. Nah, kalau masalah pengiriman produk itu nggak persoalan, agak jauh. Jadi zaman Soeharto itu banyak yang SDM-nya nggak mumpuni, sehingga ada pabrik pelek mobil itu adanya di Bitung. Bitung itu daerah Manado. Bahan bakunya dari Krakatau Steel dari Banten. Terus kenapa dibikin di Bitung? Katanya barang ini diekspor